Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Afdal Fikri, Petmawati, dan saya sendiri Rahmi Putri. Yang mana materinya yaitu hakikat perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa. Sikap keberagamaan dan kriteria orang dewasa yang matang beragama. Pengertian dewasa dan ciri-ciri kedewasaan. Saat telah menginjak usia dewasa, melihat adanya kematangan jiwa mereka, saya hidup dan saya tahu untuk apa, menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal atau masa dewasa dini, young adult. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduksi, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umurnya yaitu 21 tahun sampai 40 tahun. Selanjutnya, masa dewasa media, middle adulthood. Masa dewasa media ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa media merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Selanjutnya itu masa usia lanjut, masa tua atau older adult. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya adalah perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, perubahan kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan perubahan penampilan. Selanjutnya yaitu karakteristik sikap keberagaman pada masa dewasa. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagaman pada orang dewasa antara lain yaitu memiliki ciri-ciri: A. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. B. Cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. C. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama. Selanjutnya yaitu D. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Selanjutnya, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Selanjutnya, konversi agama dalam pandangan psikologi. Konversi agama secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk suatu agama. Pengertian konversi agama menurut etimologi yaitu konversi berdasarkan dari kata conversio yang berarti tobat, pindah, dan berubah. Dalam bahasa Inggris, conversion yang berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Berdasarkan arti kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, ataupun masuk ke dalam agama. Selanjutnya, pengertian konversi menurut etimologi. Menurut pengertian ini
ini akan dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu Max Hayek mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Yang kedua itu William James mengatakan konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Dan yang ketiga Clark dalam derajat 1979, konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran yang tidak agama. Selanjutnya masa dewasa, masalah beragama dan solusi alternatif. Seorang ahli psikologis Lewis Serlier membagi masalah-masalah keberagamaan pada masa awal dewasa sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa awal, masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Yang kedua, masalah dewasa tengah, masalah sentral pada masa ini adalah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh dan dapat menjadi dasar yang dapat membuat keputusan secara konsisten. Yang ketiga, masa dewasa akhir. Ciri utama adalah pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan kurang beragama. Keempat, perkembangan beragama pada orang dewasa. Dengan berakhirnya masa remaja, maka berakhir pula lah kegoncangan jiwa yang menyertai pertumbuhan remaja itu. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan keimanan. Yang pertama, mentadabburi Al-Quran, mengenal hadis Nabi, mengenal pribadi Nabi, tafakur, dan banyak bersikir. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.